Selamat datang di channel YouTube Gunawan Otomotif. Ini adalah all new Xenia mesin 1300. Jenis tipenya ini ya teman-teman adalah all new Xenia 13 RMT ADS. Nah, saya ulang ya teman-teman, ini adalah all new Xenia 13 RMT ADS. Jenis warnanya yang saya review khusus. Review kali ini saya membawakan review yang berwarna rock grey atau abu-abu metalik. Teman-teman bisa lihat warnanya langsung ya di review ini. Mungkin diantara kalian ada yang lagi incar-incar warna rock grey. Baik, saya langsung masuk ke segmen dimensi panjang ya teman-teman. Panjang mobil ini secara keseluruhan 4 meter 39,5 cm. Lebar keseluruhannya 1 meter 73 cm. Dengan tinggi keseluruhannya ini 1 meter 69 cm. Lalu jarak sumbu roda atau wheelbase, jarak antara roda depan ke roda belakang 2 meter 75 cm. Kemudian untuk jarak pijak roda depan, ban kiri depan ke ban kanan depan ini 1 meter 51,5 cm. Dan untuk yang jarak pijak roda belakang itu 1 meter 51 cm. Kemudian ground clearance atau tinggi mobil ini dari tanah 19,5 cm atau setara dengan 195 mm. Lalu radius putar minimum ini sebesar 4,9 meter. Kita tinggalkan segmen dimensi ukurannya, lalu saya ajak masuk ke spesifikasi mesinnya. Teman-teman, untuk yang all new Xenia 13 RMT ADS ini dia menggunakan tipe mesin 1 NRPE DHOAC Dual VVT-i. Kemudian mesinnya sendiri terdiri atas 4 silinder dengan 4 busi, 1 silinder 4 katup atau 4 palep, jadi ada 4 silinder 16 katup atau 16 palep. Bahan bakar yang dipakai bensin tanpa timbal dengan kapasitas tangki pada saat kita isi BBM di SPBU ini maksimalnya 43 liter. Lalu teman-teman sudah tahu bahwa all new Xenia 13 RMT ADS ini menggunakan penggerak roda depan atau front wheel drive atau FWD. Kemudian tenaga maksimum yang dihasilkan oleh mesin tipe mesin 1 NR ini sebesar 97,9 PS pada RPM 6000 dengan torsi maksimumnya ya teman-teman 12,4 kg pada RPM 4200 atau 122 Nm pada RPM 4200. Nah, kemudian teman-teman untuk kap bagian dalam untuk yang 13R, khusus yang 13R ini ya teman-teman belum ada peredam, jadi belum ada peredamnya. Nah, kemudian untuk yang tipe 13R ini itu sudah dilengkapi dengan sistem fitur keamanan ABS, anti lock brake system, dan yang kedua adalah EBD, electronic brake force distribution. Kemudian yang ketiga itu adalah emergency stop signal atau ESS. Nah, teman-teman di sini ada modul untuk rem ABS-nya. Lalu kita tinggalkan untuk yang spesifikasi mesin ya teman-teman. Saya langsung ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini teman-teman bisa lihat langsung untuk grill depan. Di grill depannya ini ada grill depannya ini dibagi atas 2 level atas. Ini level atas ini tin upper kecil atau tipis, lalu di level bawah ini lebih lebar, big lower. Nah, kemudian desain bumpernya kalau kita lihat ini dia lebih ke desain horizontal ya. Kemudian saya mulai langsung dari lampu utama. Nah, lampu utamanya ini sudah menggunakan lampu new LED headlamp, lampu utama. Kompartemen 1, kompartemen 2, kompartemen 3, kompartemen 4, kompartemen 5. Ada 5 kompartemen dalam lampu utama dari New Sigra saat ini.
Kompartemen 1 dan kompartemen 2 ini untuk lampu low beam atau lampu pendek. Kemudian di kompartemen 3 itu akan kita temukan lampu high beam atau lampu jauh. Nah, kemudian yang di kompartemen 4 ini untuk lampu kota atau lampu senja. Kemudian yang paling dalam ini lampu sein atau lampu belok kiri, belok kanan atau lampu waser. Lah ada desainnya ya teman-teman. Pipih agak tipis. Kelebihan dari lampu LED ini, LED adalah cahaya lampunya terang. Lalu kita bergeser ke front, ini front grill bagian depan. Sekarang untuk yang New Xenia itu menggunakan tema chrome-nya itu bertukar dengan warna hitam. Nah, ini front grillnya dia berwarna hitam, kontras sekali dengan emblem Daihatsu yang di dalam ini berwarna hitam glossy. Lalu kita ini tin upper grill atas, lalu kita turun, kita menemukan lampu kabut atau lampu fog lamp. Lampu kabutnya desainnya seperti ini ya teman-teman. Kalau kita lihat dia desain lampu vertikal. Kemudian untuk jenis balon lampu kabutnya ini dia menggunakan halogen multi reflektor dengan warna cahayanya ini warna kuning. Nah, karakter utama dari lampu halogen ini adalah mampu menembus ketebalan kabut. Nah, kemudian di yang pertama tambahan ADS. Nah, tambahan ADS di sini ADS ini yang umum biasa orang pahami Astra Daihatsu Styling. Tambahan ADS yang pertama di sini ada, ini kita sebut dengan front skid plate. Jadi front depan skid plate. Jadi ada tambahan aksesoris yang disebut dengan front skid plate. Ini satu paket. Jadi ini ada aksen berwarna merah. Nah, kalau teman-teman lihat ini aksen berwarna merahnya sampai ke dari depan sampai ke belakang. Nah, kemudian saya coba lihatkan untuk yang front skid plate-nya ini teman-teman gambarannya. Nah, kayak mirip-mirip wing atau sayap. Kita tinggalkan bagian depan. Saya bergeser ke profil ban dan velg. Nah, profil bannya menggunakan ukuran ban 185/65 R15. Lalu desain velgnya ini menggunakan polis alloy. Jadi sudah velg radial dengan 5 spok. Spok 1, spok 2, spok 3, spok 4, spok 5. Dan diikat dengan 5 baut yang kuat. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada logo Daihatsu tepat di pusat diameter velg. Nah, kemudian teman-teman untuk sistem suspensi depannya ini ya, dia menggunakan suspensi depannya, yaitu dia menggunakan McPherson Strut didukung dengan perkeong. Dan untuk yang sistem pengereman depan dia menggunakan ventilate disc brake atau rem cakram. Nah, kemudian kita bergeser jalan. Ini teman-teman saya lihatkan tambahan ADS yang kedua adalah side stun guard. Nah, side stun guard atau skirt ini ada kombinasi berwarna hitam, lalu ada aksen merah agak orange. Nah, kemudian kita ketemu dengan tulisan ADS ini. Ciri utama ada tulisan ADS dan kita tiba di profil ban belakang. Profil ban belakang dan velg sama. Untuk yang sistem pengereman belakang ini dia menggunakan drum leading and trailing atau rem tromol. Lalu untuk yang suspensi belakang dia menggunakan torsion beam didukung dengan perkeong. Nah, kemudian untuk yang kalau kita lihat untuk yang handbrake atau rem parkir itu menggunakan mechanical pada roda belakang. Nah, kemudian kita kembali naik ke atas di kaca spion luar, outer mirrornya. Nah, daun kaca spionnya ya teman-teman, modelnya ini seperti ini, opal. Kemudian di sini belum ada lampu sein, Lalu kalau kita lihat pilar untuk daun kaca spionnya ini keren. Dan untuk yang 13R ini sudah dilengkapi dengan retractable mirror dan electric mirror. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Ini pilar A ada talang air.
Lalu kita tiba di pilar B, sudah blackout, sudah berwarna hitam. Pilar B-nya berwarna hitam, warna mobilnya berwarna raw grey atau abu-abu. Lalu kita jalan dari pilar B masuk. Ini masih ada talang air, teman-teman. Talang air pintu 1, pintu 2 kiri kanan. Ada tulisan Xenia. Lalu di sini ada pilar C. Nah, pilar C-nya juga berwarna hitam. Kemudian kita terus ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini teman-teman bisa lihat di bagian belakangnya. Nah, yang ini tampilannya ya teman-teman. Kemudian saya mulai dari atap. Dari atap ini yang pertama kita akan melihat anten yang model Shark Fin. Lalu ini ada spoiler belakang sewarna dengan warna bodi. Nah, kemudian kita turun. Kaca filmnya ini sudah ya teman-teman, sudah menggunakan kaca ribbon dengan jenis GP F1 window film. Nah, kemudian wiper belakang. Lalu di sini ini lampu tail. Nah, desain lampu tailnya ini keren sekali karena matching dengan backdoor garnish. Ini backdoor garnishnya berwarna hitam glossy. Lalu emblem logo Daihatsu. Kemudian kita bergeser ke arah samping. Nah, ini lampu untuk yang rear combination lampu belakang ya teman-teman. Nah, kalau misal kita nyalain lampu senja, bar LED-nya nih nyala ya teman-teman. Nah, ini untuk lampu stop atau lampu rem. Kemudian yang ini lampu sein belok kiri belok kanan. Dan kalau yang ini ya teman-teman untuk lampu mundur. Nah, kemudian kita turun. Di sini ada tulisan dual VVTi. Kemudian R. Nah, tipenya ini adalah 13 RMT ADS. Nah, di sini ada untuk tipe ini ada kamera mundur, dudukan platnya. Lalu kita turun di bumper belakang. Nah, area bumper belakang daerah ini teman-teman, area bumper belakang. Nah, di bumper belakang ada 2 titik. Ada tadi di atas ada kamera mundur, lalu masih dilengkapi dengan sensor parkir mundur. Nah, kemudian di sini lampu reflektor yang ini. Lalu di sini ada garnish atau cover yang berwarna hitam doff. Nah, kemudian tambahan yang ketiga, teman-teman. Tambahan yang ketiga itu rear. Ini yang kita sebut dengan rear skid plate. Jadi ada aksen berwarna merah. Lalu di sini kalau kita lihat ini modelnya ini kayak diffuser sirip-sirip. Ini seolah-olah kalau kita bayangkan ini tempat aliran udara dari bawah. Lalu di sini ada knalpot dilengkapi dengan muffler cutter. Nah, ban serep untuk yang all new Xenia ini ada di bawah. Untuk yang ban serep 13R MT ADS ini masih menggunakan velg steel wheel atau velg standar. Jadi belum velg radial. Nah, kemudian saya buka pintu belakang. Nah, pintu belakang ini menggunakan tipe hatchback, buka atas. Nah, sekarang kita lihat di sini ada spare tire. Nah, ternyata di sini untuk buka menaikkan dan menurunkan ban cadangan. Nah, kemudian ini cover teman-teman, ini cover untuk ini namanya rear underbox. Jadi ini covernya atau penutup rear underboxnya. Nah, rear underboxnya di sini tempat penyimpanan barang-barang kecil. Ini bisa tempat penyimpanan dongkrak, tringle segitiga. Lalu di sini ada towing. Kemudian ini untuk toolset, alat kebersihan dan kotak P3K. Ada berapa tray? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tray yang ada pada rear underboxnya. Nah, kemudian di sini masih ada ini semacam tray atau tempat penyimpanan terbuka. Lalu di sini ada cargo net. Nah, kemudian untuk yang sandaran kepala ya teman-teman, di kursi baris ketiga ini headrest, ada headrestnya. Kemudian dilengkapi dengan ini adalah sabuk pengaman.
Nah, kemudian kalau untuk mengatur reclining seatnya ini berbeda. Dia kita tarik kayak gini teman-teman, narik. Jadi untuk ngatur reclining seatnya. Jadi reclining seatnya ini tidak dalam bentuk tuas, tapi dalam bentuk tali. Nah, kalau teman-teman nanti misal contoh mau mau ngatur supaya bagasinya lebih luas, kalian bisa tarik tali ini lalu rebahkan seperti ini. Nah, kalian bisa dapatkan nanti ruang bagasi dengan mengoptimalkan kursi baris ketiga. Nah, di sini juga masih dilengkapi dengan ini saya sebut dengan back seat, kayak semacam back seat cup holder atau tempat penyimpanan handphone. Nah, kemudian teman-teman di sini untuk yang konfigurasi kursi, yang pertama 3 baris kursi. Lalu 7 penumpang orang dewasa ditambah dengan barang bawaan. Nah, sekarang kita bergeser ke baris kedua. Di baris kedua, di sini kalau kita lihat saya mulai dari outer handle. Nah, bukan pintu dari luar, model tarik senada dengan warna bodi yang berwarna raw grey atau abu-abu. Lalu saya mulai dari ini. Ini ada child safety lock, keamanan untuk anak-anak kecil. Lalu kemudian teman-teman, door trim pintu baris kedua atau panel pintu baris kedua. Ini kalau kita lihat ini kombinasi warnanya bagus sekali. Terbuat dari hard plastik berwarna hitam dop. Lalu di sini di area ini adalah pengunci pintu baris kedua. Kemudian ini adalah inside door handle untuk buka pintu baris kedua. Nah, kemudian di sini armrestnya ya teman-teman, ini ada ini agak rata lalu agak naik di sini. Nah, sehingga di sini agak lebih dalam. Grip tangan saat menarik pintu untuk menutup ini lebih mantap sekali, lebih dalam. Kemudian yang ini switch panel untuk menaikkan dan menurunkan kaca. Kemudian ini pastinya ini untuk cup holder. Lalu di bawah masih ada ini namanya door pocket. Nah, door pocketnya ini untuk bottle cup holder cocok. Lalu di sini ada speaker 2 kiri kanan, depan kiri kanan, belakang kiri kanan. Nah, kemudian teman-teman yang ini. Nah, untuk yang All New Xenia ini kelebihannya dia di sini karena dia bisa sofa mode. Sofa modenya ini kan dia railnya panjang teman-teman. Jadi kalau teman-teman geser ini sampai full ke depan, dapat sampai full. Lalu nanti teman-teman bisa lepas ini, bisa lepas headrestnya. Setelah kalian lepas headrestnya, nah kalian bisa kasih reclining kayak gini teman-teman. Nah, ini dikasih miring. Nah, sandarannya dikasih miring full. Nah, supaya bisa dapat desain sofa mode. Nah, kemudian kalau misalnya jadi sofa mode ini sebenarnya sofa modenya bisa untuk baris pertama ke baris kedua ke baris ketiga. Nah, kemudian ini one touch tumble untuk akses naik ke kursi baris ketiga. Nah, lalu kita lihat apa-apa saja sih yang ada di baris kedua ini. Yang pertama, ini keset untuk karpetnya dia sudah terbuat untuk ADS. Ini kelebihan ADS karena dia menggunakan keset yang model spesial ya teman-teman. Ada tulisan ADS. Nah, lalu joknya menggunakan material. Nah, kalau ini joknya material fabric berkualitas tinggi. Kita lihat apa-apa saja. Nah, yang pertama ini ada seat back pocket, tempat penyimpanan majalah, buku, tab juga oke. Di sini juga sama, di penumpang juga sama. Lalu ini gambaran dalam panel pintu untuk penumpang. Lalu di sini, nah yang ini assist gripnya, ini model lipat. Assist gripnya kita buka, tarik, model lipat. Lalu di sini yang ini adalah lampu kabin dalam. Nah, molded headlining atau plafonnya beige cerah. Nah, kalau yang ini menggunakan AC. Dia menggunakan teman-teman AC. Dia pakai AC flat double blower. AC flat double blower. Jadi benar-benar di sini flat ya, tidak ada lagi gundukan di sini. Nah, kemudian ini untuk pengaturan semburan udara ke baris ketiga.
Ini lebih ke baris ketiga, karena kalau untuk yang baris kedua ini teman-teman. Nah, ini untuk mengatur kecepatan blower. Kecepatan blower level 1, level 2, level 3. Jadi ada 3 level ya teman-teman. Level 1, 2, 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini armrest, sandaran tangan sekaligus konsol box. Lalu di belakangnya ini ada box, ada port USB 2, Nah, kemudian untuk yang di baris ketiga, untuk yang tipe R ini juga ada ini teman-teman. Ada lampu bagasi, Nah, ini yang saya tunjuk, ada lampu bagasi. Nah, ini bagian depannya teman-teman bisa lihat mewah, keren dan futuristik untuk yang kabin depan untuk yang All New Xenia 13R MT ADS. Nah, sandaran kepala yang headrest untuk di baris pertama kedua ini bisa diatur sampai dengan 4 level ketinggian. Nah, kita bergeser ke baris pertama. Nah, di baris pertama ya teman-teman, ini ada kuncinya sudah menggunakan model ntar ya teman-teman. Nah, ini kuncinya menggunakan model keyless. Dia menggunakan model keyless. Ini lock, kemudian ini unlock. Nah, sekarang kita lihat keyless ya teman-teman, dilengkapi dengan teknologi immobilizer. Nah, lalu yang ini kita lihat di sini untuk yang door trim bagian dalam. Ini kalau saya lihat ini adalah untuk yang electric mirror, kemudian retractable mirror, kemudian ini switch untuk bukaan menaikkan dan menurunkan kaca baris pertama, switch menaikkan dan menurunkan kaca baris kedua. Nah, kemudian itu pengunci kaca jendela di baris kedua dan pertama. Nah, lalu ini armrestnya, lalu di sini ada battle cup holder. Nah, kemudian ini untuk pembebas untuk tuas kap mesin. Lalu kita lihat di sini. Nah, yang ini untuk cup holder, kisi-kisi AC ada red accent. Lalu di sini kursinya sliding seat, belum ada seat height adjuster. Kemudian setirnya, nah yang setir ini tilt steering, bisa diatur naik dan turun. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, yang ini tuas untuk lampu LED-nya. Lalu kita lihat untuk yang dashboardnya. Nah, dashboardnya sudah menggunakan hard plastik dengan warna hitam dominan warna hitam. Ini airbag untuk penumpang. Lalu di sini cup holder full type. Nah, ini cup holder full type modelnya seperti ini teman-teman. Lalu di bawah ini ada glove box. Nah, kalau yang ini areanya namanya multi tray. Penyimpanan terbuka multi tray. Lalu di sini ada kisi-kisi AC. Ini ada red accent nyambung sampai di sini teman-teman, di kisi-kisi AC yang di center atau bagian tengah. Ini lampu flasher. Lalu di depan ada assist grip model lipat. Lalu yang ini sun visor pelindung cahaya matahari, dilengkapi vanity mirror untuk penumpang. Lalu ini lampu kabin dalam. Kemudian yang ini sun visor untuk driver. Nah, yang ini ya teman-teman, untuk yang audionya sendiri sudah menggunakan layar 9 inch. Audionya ini sudah dilengkapi dengan Android Auto, Apple CarPlay. Kemudian di sini ada ini ada kabel USB, bisa juga disambung langsung dengan menggunakan fasilitas Bluetooth dari handphone kita. Kemudian untuk AC-nya ini udah menggunakan model digital. Nah, kalau yang ini untuk kompresor AC, ini untuk mempercepat proses pendinginan. Kemudian ini adalah semacam modul udara luar dan resirkulasi. Lalu ini untuk meng-off-kan AC. Nah, kalau kita mau on-kan ini, kita tinggal tekan salah satunya. Ini adalah untuk mengatur kecepatan blower. Nah, di sini ada cut holder. Lalu aksen-aksennya bermotif karbon.
hitam kombinasi silver. Nah, ini untuk menghidupkan dan mematikan kendaraan dengan menggunakan start stop engine berwarna hitam. Lalu ada ring silver. Lalu di sini ini ada port USB, lalu ini ada smartphone pocket. Nah, ini kuncinya tadi yang sudah menggunakan ini kuncinya keyless dengan teknologi immobilizer. Nah, kemudian untuk yang ini adalah yang tipe manual 5 kecepatan maju, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 dan mundur. Lalu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk yang stage transmisinya ini sudah ada lingkaran-lingkaran ornamen silver kombinasi dengan hitam bermotif karbon. Lalu di sini ada ring-ring berwarna silver. Nah, kemudian joknya sendiri menggunakan material dia menggunakan material fabric berkualitas tinggi. Lalu yang ini, nah kalau ini konsol box armrest. Lalu kalau saya buka ini konsol box. Di armrest sandaran tangan pas kita buka konsol box. Lalu ini power outlet, jadi lebih dekat ke penumpang dan lebih dekat ke posisi driver. Lalu di sini masih ada tempat penyimpanan kecil, ini bisa untuk parkir handphone kecil. Cukup bagus kedalamannya. Lalu di sini handbrake yang menggunakan mechanical pada roda belakang. Nah, kita ke sini, tuas untuk wiper. Lalu ini tuas untuk lampu LED. Nah, lalu saya coba lihatkan ya teman-teman, di sini ada lingkar kemudi. Nah, lingkar kemudi atau steering wheel dari Xenia ini sudah menggunakan 3 spoke. Spoke 1, spoke 2, spoke 3. Nah, di sini ada trip meter untuk melihat trip A, trip B. Lalu di sini airbag driver, kemudian gandeng klakson, ada logo Daihatsu. Dan yang ini mode ini ya teman-teman, lebih ke audionya. Nah, kalian bisa turunkan volume dari sini, naikkan volume dari sini untuk cari gelombang radionya. Lalu di sini enter, lebih ke meter kombinasinya. Nah, meter kombinasinya ini udah menggunakan Optitron style ya teman-teman. Nah, kita coba lihat dulu apa-apa saja sih yang ada di sini. Nah, ini teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, keren banget nih. Depannya ini dia menggunakan Optitron style ya teman-teman, warna hitam, warna merah, kombinasi warna putih. Lalu kita lihat di sini ini adalah multi. Nah, saya turunkan suara dari sini ya teman-teman. Nah, ini namanya multi informasi display. MID-nya sudah menggunakan 4,2 TFT. Nah, teman-teman, ini untuk yang tachometer 0, 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian kalau untuk yang ini speedometernya. Nah, speedometernya ini 20, 40, 60, 80. Maksimalnya 220. Nah, dia menggunakan desain Optitron style ya teman-teman. Desainnya ini benar-benar model sporty. Nah, kita coba tekan yang enter. Enter ini lebih ke meter kombinasi. Nah, di enter kita akan temukan apa? Nah, di sini ada average speed. Rapor atau data yang disiapkan oleh mobil ini dalam artian kecepatan rata-rata. Kita bisa diketahui dari average speed. Lalu di bawahnya ada time. Lalu teman-teman di sini ada odometer. Nah, kemudian kita tekan arah panah ke atas. Ini ada average konsumsi bahan bakar rata-rata. Lalu di sini ada range, ini sisa bahan bakar di tangki kita. Nah, kemudian kita tekan. Nah, ini ada 3 tampilan ya teman-teman, 3 tampilan lingkaran. Nah, lingkarannya lingkarannya ini silver ring. Keren sekali karena kuat sekali nuansa sportinya. Nah, ini gambaran ya teman-teman, yang kemudian saya tambahin lagi satu ya teman-teman untuk kacanya ini. Yang kaca ini ya teman-teman sudah menggunakan window jump protection untuk posisi driver. Window jump protection, jadi kalau misal tangan kita taruh di sini pada saat kaca ini naik, dia akan turun secara otomatis. Nah, yang kedua dia sudah menggunakan ini, ada yang disebut dengan speed sensing auto door lock. Kadang-kadang kita lupa nutup pintu.
Nah, pada saat mobil ini sudah jalan dalam kecepatan 20 km per jam, maka semua kunci itu akan terlock. Ini yang disebut dengan speed sensing auto door lock. Nah, kemudian saya ulang ya teman-teman. Untuk yang fitur keamanan yang ditawarkan oleh All New Xenia 13 RMT ADS ini, yang pertama dilengkapi dengan ABS anti lock brake system, yang kedua adalah EBD electronic brake force distribution, dan yang ketiga adalah ESS emergency stop signal, dan yang keempat di sini ada side impact beam ya. Ada plat baja yang ditanam di pintu 1 kiri kanan dan pintu 2 kiri kanan. Yang ketiga pastinya sudah SRS airbagnya. Nah, ini gambaran dari review singkat mengenai All New Xenia 13 RMT ADS berwarna raw grey atau abu-abu. Jangan lupa subscribe channel ini, like channel ini jika Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman, guys merasa bahwa review ini bermanfaat untuk kalian. Channel Gunawan Otomotif selalu ada untuk kalian semua. Adios, kita berjumpa lagi pada review-review singkat bersama dengan channel Gunawan Otomotif dari Kota Makassar.